Ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengendalikan realitas dengan pikiran Anda. Dengan menggabungkan wawasan dari psikologi, ilmu saraf, fisika kuantum, dan filosofi metafisik, kita dapat mengeksplorasi teknik-teknik yang memiliki potensi untuk memungkinkan individu memanfaatkan kemampuan mental mereka dan mempengaruhi serta membentuk realitas mereka hanya dengan menggunakan pikiran mereka. Video ini menyelami penjelasan tentang kesadaran manusia dan bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran kita dapat membuka jalur menuju dimensi alternatif pengalaman dan potensi manusia yang belum terpetakan. Peran niat sadar sangat berkaitan dengan menciptakan realitas kita secara sengaja dan mewujudkan keinginan kita sebagai pengalaman yang nyata. Pikiran manusia memiliki potensi yang sangat besar, yang seringkali tidak terpakai, untuk mempengaruhi dan membentuk pengalaman hidup. Ada interaksi antara kesadaran, persepsi, dan hukum tarik-menarik dalam mewujudkan dimensi pengalaman paralel baru. Hukum tarik-menarik mengajukan bahwa yang serupa menarik yang serupa. Ini berarti bahwa pikiran dan niat kita dapat membentuk realitas kita. Dengan mempertahankan pola pikir positif dan fokus pada hasil yang diinginkan, individu dapat menarik pengalaman dan peluang yang sesuai. Fisika kuantum memberitahu kita bahwa kesadaran memainkan peran dalam membentuk realitas melalui apa yang dikenal sebagai efek pengamat. Dalam istilah dasar, niat dan fokus pengamat mempengaruhi hasil eksperimen kuantum, menawarkan tautan antara kesadaran dan manipulasi realitas pada tingkat kuantum. Partikel tidak memiliki sifat pasti sampai diamati, yang mengarah pada gagasan superposisi, di mana sebuah sistem kuantum dapat ada dalam beberapa keadaan secara bersamaan, sampai diukur. Berdasarkan pemahaman dasar ini, beberapa teori mengusulkan adanya alam semesta paralel. Masing-masing berkaitan dengan hasil yang berbeda dari peristiwa kuantum. Dengan kata lain, interaksi antara kesadaran dan realitas menawarkan kita jalur menarik untuk penemuan diri dan transformasi pribadi, terutama dalam bentuk kemampuan untuk mengubah realitas kita sesuai kehendak. Lompatan kuantum terjadi ketika sebuah sistem secara tiba-tiba bertransisi dari satu keadaan kuantum ke keadaan lain tanpa melalui keadaan antara. Lompatan-lompatan ini diatur oleh probabilitas dengan sifat instan mereka, menantang apa yang diyakini banyak orang sebagai kemungkinan. Seperti yang telah saya nyatakan dalam video sebelumnya tentang lompatan kuantum, proses ini tidak melibatkan atom Anda yang menyebar dan kemudian menyusun kembali diri mereka dalam tampilan yang dramatis. Tidak ada yang terjadi di luar sana. Hanya saja, realitas kita menyesuaikan diri dengan apa yang ada di dalam diri kita. Pada dasarnya, karena realitas kita diciptakan secara eksklusif di dalam pikiran kita. Dalam channel Spirit ini, Anda dapat menemukan video-video semua yang membentuk realitas kenyataan setiap orang, yang mungkin menantang apa yang Anda pikirkan tentang realitas. Meskipun kesadaran kita tentang siapa kita biasanya akan selaras dengan satu realitas, lompatan kuantum dapat dilakukan melalui semacam kontak, dengan versi alternatif dari diri kita sendiri melalui waktu dan ruang. Atau cara kita melihat waktu dan ruang, yang akan saya bahas dalam beberapa saat. Anda dapat memasuki alam semesta paralel yang telah terbentuk dengan berbagai peristiwa, identitas, dan hubungan yang berbeda. Konsep multiverse, yang berasal dari interpretasi banyak dunia dalam fisika kuantum, menyatakan bahwa setiap hasil yang mungkin dari sebuah peristiwa kuantum sebenarnya terjadi di cabang realitas yang terpisah. Setiap cabang mewakili alam semesta paralel dengan sejarah uniknya sendiri. Meskipun teori ini masih diperdebatkan di antara fisikawan, ide ini mengangkat kemungkinan melakukan perjalanan antara realitas ini melalui manipulasi keadaan kuantum, yang juga akan saya bahas bagaimana melakukannya dalam beberapa saat. Jika Anda pernah mendengar tentang efek Mandela, ini tampaknya menunjukkan bahwa realitas terpisah memang ada. Efek Mandela mengacu pada fenomena di mana sekelompok besar orang secara kolektif mengingat peristiwa, detail, atau fakta dengan cara yang berbeda dari bagaimana mereka saat ini didokumentasikan. Nama ini berasal dari ingatan luas tentang kematian Nelson Mandela pada tahun 1980-an,
meskipun sebenarnya ia meninggal pada tahun 2013. Beberapa pendukung efek Mandela menyarankan bahwa, karena banyak alam semesta ada berdampingan dengan alam semesta kita, masing-masing dengan seperangkat hukum fisika dan peristiwa sendiri, ketidaksesuaian dalam ingatan merupakan indikasi bahwa individu mengakses ingatan dari realitas alternatif. Ini memberikan kerangka kerja potensial untuk menjelaskan bagaimana ketidaksesuaian dalam ingatan dapat berasal dari interaksi antara berbagai keadaan kuantum dan mengangkat pertanyaan menarik tentang sifat realitas, serta kemungkinan sejauh mana kesadaran kita dapat berkembang. Lompatan kuantum dalam kesadaran kita sendiri menyebabkan pergeseran dalam persepsi, sistem kepercayaan, dan pada akhirnya, realitas yang dialami. Proses ini memerlukan keadaan kesadaran yang lebih tinggi dan keterbukaan terhadap kemungkinan baru. Disinilah eksplorasi waktu seperti yang kita ketahui berperan. Kita mengatur ingatan dan pengalaman kita di sepanjang garis waktu mental, yang berjalan dari masa lalu, melalui masa kini dan menuju masa depan. Dalam pikiran kita, garis waktu ini adalah representasi bagaimana kita diajarkan untuk memahami dan mengatur pengalaman kita dalam konteks waktu. Jadi, meskipun mungkin tampak di permukaan, bahwa waktu bergerak secara mekanis dalam cara linier, dapat dikatakan bahwa ia sebenarnya berperilaku secara organik, sebagai sesuatu yang responsif dan dinamis, terkait dengan bagaimana seseorang berpikir dan merasa. Jika Anda pernah mengalami waktu yang terasa melambat, atau mempercepat, tergantung pada keadaan saat ini yang Anda alami, ini adalah salah satu cara, di mana kita mendistorsikan waktu dalam pikiran kita. Waktu menunjukkan bahwa ia reaktif terhadap apa yang terjadi dalam realitas kita. Ini berarti, kita memiliki kemampuan untuk membawa apa yang dianggap sebagai masa depan kita ke dalam realitas saat ini, dengan cara yang jauh lebih cepat daripada yang mungkin dipahami oleh pikiran dan batasan logisnya mengenai waktu. Pada dasarnya, kita sedang mengejar sesuatu yang kita inginkan, yang menunjukkan kurangnya hal tersebut, atau kita sedang mengalaminya sekarang. Manifestasi berkaitan dengan yang terakhir, karena kita ada secara bersamaan dalam banyak kesadaran yang berbeda. Dan saat ini hanya fokus pada salah satu realitas yang mungkin tersebut. Kita harus secara sadar mengalihkan fokus itu jika kita ingin menciptakan lompatan kuantum ke hasil yang diinginkan. Visualisasi membantu kita melakukan ini. Kita dapat membayangkan hasil yang diinginkan dengan jelas, seolah-olah itu sudah terwujud. Dengan melibatkan indera dan emosi kita memperkuat niat kita dan menyelaraskan kesadaran kita dengan keinginan kita, sehingga kita dapat menutup jarak antara kita dan keinginan tersebut. Berikut adalah satu proses visualisasi untuk melakukan ini. Saya mungkin akan menjelaskan langkah-langkah ini sedikit lebih cepat daripada yang Anda inginkan saat melakukannya sendiri. Saat melakukan proses ini, tutup mata Anda, dan ambil beberapa napas dalam untuk bersantai. Arahkan perhatian Anda pada cakra jantung Anda di tengah dada. Setelah Anda fokus, mulai visualisasikan matahari yang sangat cerah di dalam cakra jantung Anda. Lihatlah ia bersinar dan memancarkan cahaya. Di samping matahari itu, mulai visualisasikan bulan purnama yang cerah. Lihat juga bagaimana ia bersinar dan memancarkan cahaya. Lalu visualisasikan bulan purnama ini bergerak semakin dekat ke arah matahari. Dan dalam pikiran Anda, saksikan bagaimana keduanya sepenuhnya menyatu satu sama lain. Setelah keduanya sepenuhnya menyatu, Anda dapat memperkenalkan gambaran manifestasi Anda di dalam ruang ini, di tengah dada Anda. Tetaplah dalam visualisasi ini, selama Anda mampu merasakan intensitas kegembiraan memiliki hal ini di saat sekarang. Selama proses ini, bulan melambangkan pikiran dan waktu, sedangkan matahari melambangkan ketidakberhinggaan dan di luar waktu. Ketika Anda mempraktikkan teknik ini, Anda melepaskan gambaran konflik waktu yang melekat pada hal yang Anda ciptakan. Pada dasarnya, Anda menggabungkan sekarang dengan saat ini. Dan saya sarankan,
untuk melakukan ini selama beberapa menit setiap hari, untuk melatih pikiran Anda bahwa apa yang Anda inginkan sebenarnya ada di momen sekarang. Ini akan membantu Anda menciptakan lompatan kuantum dan perubahan realitas paralel untuk mengalami hal tersebut dalam realitas fisik Anda. Manifestasi dapat terjadi jauh lebih mudah dan tanpa usaha ketika Anda keluar dari waktu dan masuk ruang kosong yang tidak diatur oleh batasan fisik. Dengan cara ini, Anda meruntuhkan gambaran konflik yang mengatakan bahwa Anda harus menempuh jarak waktu dan ruang untuk mencapai hasil Anda, menjadikan manifestasi dan kesenangan dari hal itu sesuatu yang terjadi di saat sekarang. Mungkin itu tidak berada dalam bentuk fisik Anda pada saat tertentu saat Anda mempraktikkan ini, tetapi Anda akan membawa kegembiraan dari manifestasi itu ke dalam saat sekarang, meruntuhkan waktu dan ruang antara Anda dan hal itu. Saya memiliki video lain di mana saya membahas ini secara mendalam, dan Anda dapat menemukan video-video yang mempengaruhi dan membentuk realitas fisik, sehingga Anda dapat melihat mengapa ini bekerja dengan sangat kuat. Ketika satu orang atau benda menginginkan orang atau benda lain, keduanya harus hanya menjadi sadar satu sama lain dalam realitas di mana mereka berdua ada. Meskipun kita diajarkan untuk bergantung hampir secara eksklusif pada indera fisik kita untuk menentukan apa itu realitas, saya mengajak Anda untuk mempertimbangkan ide bahwa segala sesuatu yang Anda inginkan sudah ada, dan hanya menunggu Anda untuk menemukannya dalam realitas di mana Anda terhubung. Anda mungkin saja belum menyadari bahwa apa yang Anda inginkan hanyalah sedikit pergeseran kesadaran dalam fokus, dan Anda dapat dengan mudah melakukan pergeseran ini dengan sedikit usaha terkonsentrasi. Segala sesuatu yang Anda inginkan sudah merupakan kenyataan dan secara harfiah dalam jangkauan. Dengan mengubah persepsi dan keyakinan Anda memiliki kemampuan mutlak untuk mengakses dimensi pengalaman yang berbeda dan menjelajahi jalan baru menuju hasil yang diinginkan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Salam hidup berkelimpahan, jaga diri Anda. Sampai jumpa. Salam.